Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok John Watson ingin mempresentasikan tentang biografi John Watson dan teori-teori pemikiran John Watson. Biografi John Borders Watson. John Borders Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878 di Greenville. Beliau wafat pada tanggal 25 September 1958 di New York. John Watson merupakan ahli psikologi dari Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya yang bernama Psychology as the Behaviorist Views It, atau Pandangan Perilaku Psikologi, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologis terhadap suatu rangsangan dan stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 hingga 1920. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tidak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama rasa takut, yaitu kedua kasih sayang, dan ketiga amarah. Di antara buku karangannya yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of a Behaviorist pada tahun 1919 dan Psychological Care of Infant and Child tahun 1928. Teori-teori pemikiran John Watson. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Menurut Watson, tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh dari lingkungan dan situasional. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang sangat bergantung pada faktor lingkungan, dan seseorang terlibat dalam tingkah laku itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman terdahulu, dihubungkan dengan sebuah stimulus berupa hadiah-hadiah. Seseorang menghentikan tindakannya dikarenakan ia belum mendapatkan hadiah atau ia mendapatkan hukuman. Semua tingkah laku, baik yang bermanfaat atau merusak, itu merupakan tingkah laku yang dipelajari oleh manusia. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar tersebut. Teori yang disampaikan oleh para tokoh tentu akan memiliki kelebihan dan kelemahan di dalam teori-teori tersebut. Hal ini tidak luput pula daripada teori Watson. Yang pertama, kelebihan teori Watson. Pertama, Watson adalah seorang behaviorist yang memandang manusia bukan hanya dari biologisnya saja, tetapi juga memandang faktor lingkungan. Kemudian, teori Watson ini tepat diterapkan pada proses belajar yang memerlukan keterampilan dengan latihan. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang belajar secara aktif dan mengembangkan kompleks skill. Kemudian, dikarenakan usaha dan semangat Watson, paradigma classical conditioning menjadi sebuah batu loncatan dari teori psikologis. Kemudian, kelemahan teori. Teori ini menganggap bahwa belajar itu terjadi secara otomatis, padahal keaktifan dan penentuan pribadi sangat mempengaruhi hasil belajar seseorang. Peranan latihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan, sedangkan yang diketahui bahwa dalam bertindak manusia tidak hanya bergantung pada pengaruh dari luar. Setiap pribadi akan memegang peranan dalam memilih dan menentukan perbuatan dan reaksi apa yang akan dilakukannya. Kemudian, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang terjadi selama proses belajar. Walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan tersebut, tetapi ia menganggap bahwa respon tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati.